Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi langkah yang kedua, install PHP dan Apache. Ya, install PHP dan Apache. Jadi ya mirip lah sebenarnya kalau Anda mau install SAM, cuma ini dijalankan satu-satu perintahnya. Jadi SAM itu kan dari kata Apache, A, P, PHP, M, MySQL. Gitu. Cuma kan kalau di Windows itu satu paket, ya satu paket ya. Sekali Anda install, sudah jalan semuanya. Nah, persis dengan kalau Anda mungkin jarang pakai ini, namanya Laragon. Ini juga satu paket ini. Ada Apache-nya, MySQL dan PHP-nya. PHP. Tapi kita biasanya memang kalau Linux itu ya rada-rada agak panjang lah langkah-langkahnya. Baik, kita mulai penginstalan PHP dan Apache. Jadi on-cloud aplikasi berdasarkan pada PHP 72 yang merupakan PHP default dari Ubuntu 18.04. Ya, jadi silahkan pakai versi minimal 18 lah. Itu 18.04. Kalau Anda ini ya tidak apa-apa diganti saja. Ini kan VirtualBox ini tidak lama prosesnya. Ya, Anda bisa coba-coba supaya Anda punya pengalaman untuk bangun-bangun server nanti di luar. Gitu. Jadi kalau Anda pakai nanti sudah pakai layanan cloud yang berbayar, sebenarnya modelnya seperti ini juga. Ya, Anda menginstal secara manual ya satu persatu. Itu kalau kemarin sudah terbiasa hosting misalnya, kalau hosting itu sudah jadi, tinggal upload. Kalau ini langkah-langkahnya detail. Memang agak sulit, tapi kalau Anda sudah paham konsepnya, Anda bisa utak-atik sehingga Anda lebih leluasa dalam membangun sistem. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung lagi nih. Ya, sama pada PHP 72 yang merupakan default di Ubuntu. Kita mulai proses penginstalan PHP dan Apache. Ya, sama dengan tadi, sudo apt install. Ini nama paketnya ya. Nama paketnya. Ini lebih dari satu paket karena ada spasi. Artinya dia install Apache 2, lib Apache 2 mod dan seterusnya. Gitu. Cukup panjang sih, jadi saya potong-potong saja. Ini kita masih ada di MySQL, kita keluar dulu. Ya, saya clear. Saya clear. Hilang dia. Ini dia, ya. Sudo apt install. Ya, sudo apt install Apache 2 lib Apache 2 mod PHP 7.2. Ini ada dua paket untuk sementara ya. Lib Apache 2 paket pertama ini lib Apache 2 mod PHP 72. Berikutnya open SSL PHP Imagit. Kira-kira seperti ini penginstalan. Jadi penginstalan secara online. Gitu. Untuk sementara kita install ini aja dulu. 1, 2, 3, install 4 paket. Nanti kita sambung di sebelahnya. Ya, cukup panjang ini. User 1. Yes. Ya. Ini masih proses penginstalan. Butuh 92 mega. Ya, 92. Ya, kalau enggak. Ya. Kalau selesai nanti kita akan sambung di sini lagi. Open SSL tadi sudah ya. Kita akan sambung ini. Soalnya enggak bisa copy paste. Ya.
introduction. Oke, sudah ya. Oke, terakhir itu PHP Imagic ya. Berikutnya PHP 7.2. Enggak ada pastinya ya. Ada. PHP 7.2 common PHP 7.2 common 7.2 PHP ini modul-modul untuk PHP 7 ya. Wah, masih panjang ya. Oke, sebentar kita sampai INTL aja. Ada yang salah ini. PHP, oh ya. Ada yang salah lagi. PHP GD sambung ya. PHP mana tadi? Common CRM PHP ini enggak ada ini. PHP 2. Ya, jalan. Ini biasanya paket-paket PHP-nya. Modul-modulnya. Ini harusnya ada perintah singkatnya ini. Kita clear dulu. Clear. PHP sudo apt start dan PHP 7.2 son PHP 7.2 PHP 7.2 JSON LDAP 7.2 MD Spring PHP 7.2 MySQL PHP 7. PHP 7.2 SQL PHP 7.2 PHP 7.2 SQL ada yang error juga PHP SQL itu juga kurang. PHP 2 PHP 2
dan salah di sini. PHP 7.2 kurang PG ya, maaf, bukan PG, PG. Oke. PHP sudo apt install PHP smb client PHP H2 PHP 7. Banyak juga ini, SQLite 3. Apa sepotong-sepotong aja. Ya, memang agak lama sih, tapi tidak apa-apa. Nanti Anda bisa cut separuh. Jadi untuk penginstalannya itu Anda bisa cut, ya membutuhkan waktu lama. Kan bisa diedit nanti di editornya. Seperti itu. Jadi kalau dikerjakan tugas ini, kerja masing-masing ya. Bisa saja kalau Anda bertetangga dengan teman Anda, bisa saja pinjam laptopnya. Ya. Bisa saja pinjam laptopnya. Yang penting Anda pakai user sendiri, ya pakai nama sendiri, seperti itu. Jangan punyanya orang edit ya, disambung-sambung. Baik, tadi terakhir SQLite 3. Kita lanjut lagi PHP 7.2 XML PHP 7.2 sip. Oke. Sambil menunggu, ini terkait dengan konfigurasi firewall ya. Firewall itu kan untuk memblok paket atau istilahnya kayak polisi lalu lintas lah. Dia bisa mengatur siapa yang bisa keluar, siapa yang bisa masuk. Itu. Nanti Anda silakan cari karena kita tidak spesifik ke Linux-nya ya, kita spesifik pada penggunaan Linux untuk konsep cloud ini. Oke. Terus kita ketik lagi ini untuk pengaturan firewall. Kalau Anda mau lihat di Windows itu ya sama dengan fungsi ini. Nih firewall ya. Firewall advanced. Ya kayak inilah. Ya. Aplikasi apa saja yang diizinkan, yang tidak diizinkan, dan lain-lain. Ini terkait dengan lalu lintas data nantinya. Oke. Ada yang salah, sudo bukan UFL, UFW. Oke. Berikutnya ya kita pakai versi yang lama saja ya. Nah, kita ikuti tutorial. Barangkali sudah ada yang baru versinya. Kita download OutCloud ya.
Kita download upload. Ya, kalau yang tadi kita download, kita installnya online, kalau ini installnya offline. Ya. Oh, enggak langsung. Ini copy folder saja. Saya clear dulu. Oke, ini perintah untuk download wget ya. Kalau di Windows kan tinggal klik download, tapi ini kan script terminal, semua di terminal. https:// download.oncloud.org community on cloud 10.0.10.zip. Sudah tidak download di community. Oke. Coba saya tes dulu. Sudah versi keberapa yang sekarang? Oh, 10.41 ya. 10.41. 10.10 ya, ada yang terbaru. Apa kita pakai yang lama dulu? Kita pakai yang lama. Minus P. Kalau Linux itu usahakan huruf besar, huruf kecil sama ya. Karena Linux itu case sensitive. /tp. Oke, sudah mulai proses downloadnya, mudah-mudahan bisa. Kalau kita lihat ini, dia menyimpannya di folder atau directory /tmp. Ya, directory /tmp. Ini sudah download ini. Ya. Jadi kalau Anda selama ini pakai Windows, pindah ke Linux itu ada ya beda modelnya ya. Beda modelnya. Serasa lebih panjang di Linux. Ya, sambil menunggu. Berikutnya nanti ini folder ini akan dimasukkan ke folder directory /var/www. /var/www itu kalau di SAM sama dengan folder htdocs-nya atau folder www-nya. Tempatnya kita menyimpan program aplikasi. Ya, /var/www. Public HTML-nya seperti itu. Oke, selesai terdownload. Kalau mau dicek itu bisa pakai perintah ada tidak /tmp. Ah, itu dia, ada oncloud 10.0.10.zip. Kita pindahkan ya, ekstrak dan pindahkan. Diekstrak ke folder /var/www. Jadi sudo unzip /tmp /tmp ketik on, tekan tab. Biasanya kalau memang filenya ada tersambung itu tab, tekan tab ada ya. -d pindahkan ke var/www. Enter. Aduh, perintah unzip enggak kenal deh. Sudo saya telah udah jelas saya ekstrak arsip ke sudo unzip /tmp -d. Coba enggak ada ya unzip
Coba kita install seperti ada sudo apt install, ada tidak? Ini juga saya coba-coba ya. Sepertinya perintah ansip tidak dikenali. Jadi saya coba dengan install aplikasi, install ansip. Mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan bisa. Kita ulangi tadi. Pilih panah atas supaya perintah ansip, perintah yang sudah kita ketikkan itu kelihatan. Kita ulangi ya. Sudo. Semoga bisa. Oke. Sudah jalan ini. Ini yang saya ketik ya. Jadi kita zip, ekstrak, maksudnya kita ekstrak, kemudian pindahkan ke sini. Oke, selesai. Cara untuk ngeceknya ls sama dengan dir. Kalau di Windows ls/var/www. Artinya saya mau lihat isi dari folder www. Ada folder on cloud di situ. Tulisan biru. Ada folder on cloud. Kalau tidak kelihatan, ya kelihatan. Ini ya, folder on cloud. Oke. Ini ada, seperti ini ada yang saya lupa ini. Ini dia. Mungkin Anda sudah coba tadi ini. Perintah untuk membuat user itu bisa user database ya. User database bukan user Linux, user database untuk bisa mengakses database. Saya lupa ini ya. Ini saya lupa. Sama dengan tadi. Jadi ini perintah untuk buat database, ini untuk membuat user yang bisa mengakses semua database. Oh ya, bisa mengakses database on cloud. Ya, database on cloud. Create database on cloud. Set. Oke, kita coba saja. Jangan lupa ya, ini kita di MySQL-nya, bukan di Linux-nya, di MySQL-nya. Ini perintah MySQL. Sudo MySQL. Sudo MySQL. Enter. Saya lupa perintahnya. Sudo MySQL minus user minus u user 1, user saya user 1 ya, password user 1. Mudah masuk. Salah ini, saya ulangi lagi. Minus ini ya, sudo MySQL minus u user 1. Saya salah lagi, minus p u s e l 1. Aduh, user 2 u s e l 2. User 2 bisa ya, user 1 gagal tadi. Nanti perhatikan baik-baik ya di video saya sebelumnya pada saat membuat user. Ini saya gagal di user satunya ya, tapi user 2-nya bisa. Ya, user 2-nya bisa. Jadi perhatikan di perintah sini nanti. Pada saat Anda buat user di sini. Ini tadi saya ganti administrator dengan user 2. Artinya ini bahwa seluruh sumber daya itu bisa diakses oleh administrator. Administrator ini Anda buat nanti. Ya. Kebetulan tadi saya ketiknya user 2. User 2. Oke ya, user 2.
Jadi untung saya sempat buat user tadi. Kalau tidak, wah, tidak bisa masuk. Ya, susah masuk. Gitu. Coba saya exit, tes lagi ya. User 1 tidak mau, user 1 tidak boleh. Kita ulangi saja ini. Kita daftarkan sudo SQL -u user 2 dengan password ya. Masukkan password user 2. Oke. Grant all free on bintang titik to user 1 at localhost. Oke. Identify ingat ya, ini password ya. Ini password by password. Passwordnya apa Anda? Diingat ya. Ya, diingat. Saya lupa pasang titik koma. Ya. Harusnya di ujungnya, ujung user 2. Tapi karena saya terlanjur tekan enter, saya tidak pasang titik koma. Harusnya pasang titik koma. Kemudian tekan enter. Apa yang salah ini? Ini Asus Drive user 2 kok nggak bisa ya. Ya, nanti kita lihat. Tadi saya bisa tidak saya buat database. Sebentar, saya tes dulu. Create database. Tidak salah tidak. So database. Bisa ya. Nanti saya pakai user 2 dulu. Saya pakai user 2 dulu, ini yang bisa. User 2 dulu. Kembali ya ke tutorial aslinya. Ini perintah untuk buat database on cloud. Ya, perintah untuk buat database on cloud. Di dalam MySQL ya, sudah loading ke MySQL. Create database. Nama database-nya apa? On cloud karakter. Ini tipe database-nya. UTF 8 MB 4 bisa tidak menurut kecil. Boleh. UTF 8 MB 4 8 MB 4 UTF 8 MB 4 general jadi set UTF 8 MB 4 collect UTF 8 MB 4 general. Oke. Kita tes ya. So database, maksudnya melihat database ada tidak. Oke, sudah ada ya. Ada database on cloud ya. Terus ini perintah
ini perintah untuk mengakses. Maksudnya ini membuat user dengan nama OnCloud user, dan dia bisa mengakses database OnCloud. Untuk sementara saya tidak ketik karena saya sudah punya user 2 dan tadi juga error. Jadi kita pakai dulu user 2, user saya. Ya, user 2. Baik, keluar. Exit. Oke. Berikutnya ini tadi sudah, ini sudah ya. Sudah. Terus konfigurasi Apache. Ya. Konfigurasi Apache. Konfigurasi Apache. Oke, konfigurasi Apache itu, saya lupa. Ini dulu, kita mengatur masalah permission ya. Anda cari saja apa fungsinya. Ya, ini permission. Ya. Nanti Anda cari lah. Permission itu ada bisa read, bisa write, bisa eksekusi. Teorinya seperti itu. Ya, ibaratnya kita, kalau rumah kita bisa kita masuk ke dalam kemanapun itu, tapi kalau rumahnya orang lain itu kita hanya bisa masuk ke ruang tamunya saja. Seperti itulah. Sudo chown -r www data -2 /var spasi ya /var /www coba kita ketik own kemudian tekan tab, terbaca dia. Enter. Oke, sudah terbaca. Terus kita buka, kita konfigurasi ini file text ini. Kalau di Windows kita pakai Notepad, cuma kalau di Linux ya tidak ada GUI-nya ya, tidak ada komennya, tidak ada jendelanya, tidak ada window-nya. Jadi kita manual. Sudo nano, dia ada di etc apache 2 /conf available oke. OnCloud, tekan tab, terbaca tidak? Tidak ada ya, saya ls dulu. ls tidak jelas juga materi ini. Sudo ls, ini saya melihat isi dari directory conf available. Saya enter. Yang ada itu tidak ada file ini, tidak ada file OnCloud. Barangkali kita disuruh buat ya, tidak apa-apa. Untuk buat file itu bisa pakai sudo touch ya /var /www. Kita harus ketik satu-satu nih. var www /var /www /etc apache 2 sudo touch. Saya akal-akal dulu ya, /etc /apache 2 /on available on cloud on, jangan salah ya, oncloud.conf. Untuk membuat ini, ini untuk membuka, untuk membuat file bisa pakai perintah ini. Udah jadi harusnya. Kita pilih panah atas. Ini nano. Pakai nano. Nano itu buka. Ini dia, ya. Aduh, ini agak panjang.
Untuk sementara saya potong dulu ya. Untuk sementara saya potong dulu biar tidak terlalu panjang.